Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bare Putu Rama, NPM 2462011006. Saya akan membahas novasi. Yang pertama, pengertian novasi. Novasi diatur dalam pasal 1413 KUH Perdata sampai dengan pasal 1424 KUH Perdata. Novasi pembaruan utang adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus suatu perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Polmar mengartikan novasi adalah suatu perjanjian karena mana sebuah perjanjian yang akan dihapuskan dan seketika itu juga timbul sebuah perjanjian baru. Unsur yang harus dipenuhi agar novasi dikatakan sah. Yang pertama, adanya perjanjian baru. Yang kedua, adanya subjek yang baru. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, adanya prestasi. Yang kedua, macam-macam novasi. Ada novasi objektif. Novasi objektif adalah suatu perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor di mana perjanjian lama dihapuskan. Ini berkaitan dengan objek perjanjian. Contohnya, A telah membeli kain baju pada B seharga Rp200.000, tetapi harga barang itu baru dibayar Rp100.000. Ini berarti bahwa A masih berutang pada B sebesar Rp100.000. Tetapi A memiliki kain baju yang lain seharga Rp200.000 dan harga tersebut belum dibayarnya. Kemudian antara A dan B membuat perjanjian yang isinya bahwa utang sebanyak Rp400.000 termasuk utang lamanya. Novasi subjektif yang pasif. Novasi subjektif yang pasif adalah perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor, namun debitornya diganti oleh debitor yang baru sehingga debitor lama dibebaskan. Inti dari novasi subjektif yang pasif adalah penggantian debitor lama dengan debitor baru. Contohnya, A berutang pada B, namun di dalam pelaksanaannya pembayaran utang A digantikan oleh C sebagai debitor baru sehingga yang berutang akhirnya adalah C dan B. Novasi subjektif yang aktif. Novasi subjektif yang aktif adalah pengganti kreditor di mana kreditor lama dibebaskan dari perikatan dan kemudian muncul kreditor baru dengan debitor lama ini. Novasi ini adalah penggantian kreditor. Contohnya, si Ani berutang pada Mina, namun di dalam pelaksanaan perjanjian ini kedudukan si Mina yang tadinya sebagai kreditor ini digantikan oleh si Ali sebagai kreditor sehingga perjanjian utang piutang yang terjadi sekarang adalah antara si Ani debitor dengan si Ali kreditor. Yang ketiga, orang yang melakukan novasi. Pada dasarnya, orang yang melakukan novasi baik objektif maupun subjektif adalah orang-orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Ukuran kedewasaannya sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak cakap melakukan novasi adalah orang yang di bawah umur, di bawah pengampuan atau istri. Melakukan novasi secara mandiri. SEMA No 3 tahun 1963, Jo pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kehendak untuk melakukan novasi harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan ini tidak bersifat memaksa oleh karena untuk novasi subjektif yang pasif tidak perlu bantuan debitor. Pasal 1415 KUH Perdata. Yang keempat, akibat novasi. Di dalam pasal 1418 KUH Perdata telah ditentukan akibat novasi. Salah satu akibat adalah bahwa debitor lama yang telah dibebaskan dari kewajiban oleh kreditor tidak dapat dimintakan pembayaran sekalipun debitor baru jatuh pilot atau debitor baru ternyata orang yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kesimpulannya,
Novasi adalah pembaruan utang melalui perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Terdapat 3 jenis novasi: objektif, perubahan objek, subjektif pasif, pengganti debitor, dan subjektif aktif, pengganti kreditor. Novasi hanya sah jika memenuhi unsur-unsur tertentu dan dapat dilakukan oleh pihak yang cakap hukum, yaitu dewasa atau sudah menikah. Novasi dapat dibuat secara tertulis dan tidak selalu memerlukan persetujuan debitor lama. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Wendy Trijaya SHMH. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.